Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan NIM 2004233. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan negara dengan dosen pembimbing Ibu Nora Eka Putri SIP MSI dan Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi barang publik. Yang pertama, barang publik murni. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum, sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Yang kedua, barang publik murni dan penghambat. Ada beberapa barang yang tidak bersifat konsumsi bersama. Dua orang tidak dapat mengkonsumsi roti secara bersama-sama. Manfaat dan kepuasan memakan roti tidak tersedia bagi kedua orang tersebut. Ketika mengkonsumsi barang yang tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain, konsumsi dua orang tersebut dapat disebut sebagai rival. Non-eksklusivitas terjadi ketika Anda tidak membayar penjual roti, maka Anda tidak dapat mengkonsumsi roti tersebut. Selanjutnya, karakteristik barang. Perbedaan barang publik dengan barang lain yaitu, yang pertama, salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Barang non-eksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif, seperti mobil atau film, di mana pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut. Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang publik adalah non-rivalitas. Barang-barang non-rivalitas adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marginal. Misalkan, tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah non-rivalitas atau non-persaingan, sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marginal sosial dari produksi sebesar nol. Konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Selanjutnya, sifat barang publik. Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu yang pertama, non-rivalry. Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Sifat yang kedua yaitu non-excludable, berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut.
Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan dalam mengambil manfaat atas barang publik. Selanjutnya, implikasi pengelolaan barang publik. Walaupun barang publik tidak selalu diartikan sebagai barang yang diproduksi oleh pemerintah, namun pada awalnya karena sifat barang publik yang unik, ia menjadi tidak mungkin dialokasikan ke dalam mekanisme pasar. Sebagai contoh sistem hukum, pertahanan nasional, pemerintahan, marka jalan, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Kemudian, negara dalam prakteknya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis karena kebijakan yang nantinya dikeluarkan harus benar-benar didasarkan respon atas public affairs dan perwujudan public needs, sehingga tidak mungkin di satu sisi mengizinkan negara bergelut dengan kalkulasi profit karena negara tidaklah sama dengan perusahaan besar. Begitupun sebaliknya, bahwa seorang pengusaha tidak bisa menjadi seorang pemberi formulasi dalam kebijakan ekonomi. Karena sifat barang publik yang unik inilah, maka muncul dua alasan mengapa sebaiknya barang publik penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Alasan pertama, yaitu tidak ada unsur persaingan dalam mendapatkan barang publik. Masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan dalam memperoleh atau menggunakan barang publik. Dalam mengkonsumsi barang publik, seseorang tidak berhak menghalangi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan masyarakat terhadap barang publik. Masyarakat tidak boleh mengeluarkan sejumlah uang dalam memanfaatkan barang publik yang tersedia. Penghargaan masyarakat terhadap kualitas penyediaan barang publik dapat diukur dengan tingkat kepuasan dalam penggunaannya dan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan memilikinya. Misalnya, dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau, intensitas pengunjung yang datang setiap hari dapat menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung atas tempat tersebut, serta kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanannya juga merupakan suatu penghargaan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, kendala dalam penyediaan barang publik oleh pemerintah. Kendala utama penyediaan barang publik oleh negara adalah masalah efisiensi dan akuntabilitas. Penyediaan barang publik oleh negara yang tidak efisien menjadi legitimasi masuknya pihak swasta untuk ikut serta dalam penyediaannya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sering menjadi masalah dalam penyediaan barang publik. Keterbatasan ini menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan barang publik secara optimal, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Institusi publik di tengah masyarakat, kelembagaan, sistem manajemen, dan pengaruh politik yang ada menjadi penyebab inefisiensi dan terhambatnya optimalisasi pelayanan publik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.